Shalom Super Kids. Shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, Antusias. Yes, siap. Oh my god! Wow! Senang sekali kita bertemu di pada Super Kids hari ini. Sebelum kita mulai, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kita mau memulai ibadah Super Kids. Dalam nama Tuhan Yesus, kita berdoa. Amin. Yuk kita sama-sama memuji nama Tuhan. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Yeay! Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam.
Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Shalom, halo Super Kids, shalom anak-anak kasih Tuhan, anak-anak Tuhan yang paling TOP BGT. Oh my God! Wow! Super Kids, apa kabar hari ini? Wah, Kak Kepi berharap, berdoa selalu supaya anak-anak Super Kids sehat, semangat, dan selalu dilindungi sama Tuhan Yesus, oke? Nah, adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Kepi di minggu ini, di bulan yang baru. Ayo, bulan apa sekarang? Ya, kita udah masuk di bulan November. Wah, habis gini Desember nih. Seneng gak kalian? Seneng ya, Desember itu karena bulan yang penuh dengan sukacita. Bulannya Tuhan Yesus lahir ke dunia. Kita pasti happy semua karena pada holiday adik-adik ya. Oke, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Tapi sebelumnya yuk Kak Gebi ajak kita semua untuk duduk manis. Gimana duduk manisnya? Duduk manis, lipat tangan, yuk kita mau berdoa. Oke, ikuti Kak Gebi ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kami bersyukur kami boleh kembali beribadah bersama-sama di ibadah online Super Kids. Tuhan, tolong kami agar kami dapat mengerti isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik Super Kids, semuanya pintar, sudah berdoa, tadi sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan. Kenapa sih kok kita tuh harus mendengarkan firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu sumber kekuatan kita. Ayo sama-sama dikatakan ya adik-adik ya, firman Tuhan sumber kekuatan kita. Nah,
Nah, kadang-kadang nih kalau di kehidupan sehari-hari kita mengalami tantangan, mungkin masalah, ada yang sakit, mungkin ada yang dimarahin orang tua, mungkin ada yang masalah di sekolah, tapi ingat, bersama Tuhan kita pasti bisa, kita pasti ditolong sama Tuhan Yesus ya adik-adik ya, karena Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan kita. Nah, hari ini di bulan yang baru Kak Gaby mau kasih tema bulan ini kita akan membahas kekuatanku hanya pada Yesus. Yuk sama-sama katakan dengan semangat ya, kekuatanku hanya pada Yesus. Sekali lagi, kekuatanku hanya pada Yesus. Wah, tepuk tangan dulu dong buat Super Kids. Hey, that's pretty good. Semangat banget ya. Ya, bersama Tuhan Yesus kita pasti kuat loh adik-adik. Iya, kita bisa lihat contohnya ya. Kita akan buka bersama cerita di Alkitab seorang bapak yang sangat luar biasa. Tokoh Alkitab yang sangat terkenal. Yo, kira-kira siapa yang tahu ya? Yang suka menyebarkan firman Tuhan kemanapun dia pergi. Ke sini menyebarkan firman Tuhan, ke sana menyebarkan firman Tuhan. Ayo, siapa kira-kira, ada yang tahu? Iya, namanya adalah Pak Paulus. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi belajar tentang firman Tuhan, tentang kekuatan Tuhan, yuk sama-sama kita lihat videonya berikut ini. Selamat menyaksikan. Kami akan berlayar ke Italia. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramyttium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia, lalu kami bertolak. Maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju, dan dengan susah payah Paulus memperingatkan mereka. Katanya, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita." Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakhoda daripada kepada perkataan Paulus. Pada waktu itu, angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Tetapi, tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Malam yang ke-14 sudah tiba, dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini." Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang,
Mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sau, lalu meninggalkan sau-sau itu di dasar laut. Dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu, prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. 3 bulan kemudian kami berangkat dari situ naik sebuah kapal dari Alexandria yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Sesudah itu kami berangkat ke Roma. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Oke adik-adik, kita udah lihat videonya ya. Sudah ingat tadi ceritanya ya bagaimana ya. Nah, karena Pak Paulus ini sangat suka sekali untuk menyebarkan firman Tuhan, dia tuh mau semua orang itu percaya kepada Tuhan. Semua orang supaya bisa selamat. Pak Paulus itu pengennya itu. Dia kemana-mana menyebarkan firman Tuhan. Ke kota A, sebarkan firman Tuhan. Ke kota B, menyebarkan juga firman Tuhan dan cinta kasih Tuhan. Ke kota C juga sama, menyebarkan firman Tuhan. Supaya orang-orang tuh dapat mengerti kalau Tuhan Yesus itu Tuhan yang hidup. Dan mereka dapat selamat karena pertolongan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, karena dia sering jalan-jalan dan menyebarkan firman Tuhan, ada beberapa orang yang gak suka sama Pak Paulus. Dan akhirnya apa? Pak Paulus tadi ditangkap dan mau diadili. Ketika diadili di kota itu, akhirnya yang mau mengadili ini judge-nya itu semuanya bilang, hakim-hakimnya, aku tuh gak menemukan kesalahan sama Paulus ini. Coba kita kirim aja dia ke pemerintahan yang lebih tinggi. Nah akhirnya dikirimlah Pak Paulus tadi kemana? Ke Roma. Nah akhirnya gimana? Pak Paulus ini dari kota itu pergi ke Roma harus naik dengan perahu. Dia berlayar dengan kapal yang diisi oleh orang-orang yang jahat, tahanan-tahanan. Nah, tapi di situ tidak menyurutkan semangat Pak Paulus untuk memberitakan firman Tuhan lewat adik-adik ya. Buktinya tadi di film tadi, waktu kita lihat di videonya, kapal yang mereka tumpangin itu terombang-ambing selama 14 hari. Nah, mereka sudah ketakutan, mereka takut di tengah laut itu akhirnya mereka akan tenggelam. Tetapi Pak Paulus berkata, dia percaya sama Tuhan. Tuhan pasti menolong. Oh my God! Wow! Yuk kita baca bersama-sama ya adik-adik ya. Kita baca bersama di Kisah Para Rasul. Pasal ke-27 ayat 23. Yuk kita buka sama-sama. Kisah Para Rasul 27 ayat yang ke-23. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar.
Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Ayat yang ke-25, sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Nah adik-adik, dari ini kita belajar ya, kita harus jadi seperti Pak Paulus yang mau percaya kepada Tuhan. Gimana sih caranya kita bisa selamat dari segala macam cobaan di dunia ini? Satu kuncinya, kita harus percaya kepada Tuhan. Seperti Pak Paulus tadi, meskipun diombang-ambingkan selama 14 hari. Ayo sekarang siapa ya kira-kira yang berani ya? 14 hari diombang-ambingkan di laut lepas. Gak ada yang berani ya adik-adik. Ya kita semua pasti takut ya. Nah tapi dengan kekuatan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, akhirnya Pak Paulus beserta semua orang yang ada di dalam kapal itu, ada 276 orang adik-adik selamat. Mereka akhirnya terdampar di Pulau Malta itu adik-adik, dan mereka tidak kehilangan satu nyawanya pun. Akhirnya yang hancur dan rusak hanya kapalnya saja. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita. Nah, yang bisa kita pelajari hari ini adalah kekuatan kita hanya pada Yesus. Yuk kita ulangi sekali lagi. Kekuatan kita hanya pada Yesus. Caranya gimana? Dengan kita percaya kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kita. Nah, sebagai penutup adik-adik, Kak Gepi mau kasih ayat nih sama adik-adik ya. Ayat yang luar biasa. Yuk kita buka sama-sama. Di Filipi 4 ayat ke-13. Oke, kita buka bersama. Filipi 4 ayat ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi, lebih semangat lagi. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Wah, luar biasa banget ya firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini menguatkan kita. Apapun perkara yang kita hadapi, apapun tantangan yang kita hadapi, bersama Yesus, bersama Tuhan, kita pasti bisa menanggung segala sesuatu. Oke, adik-adik Super Kids. Nah, sampai di sini dulu firman Tuhan pada hari ini. Yuk, sama-sama kita tutup dalam doa. Kita doa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman Tuhan pada hari ini. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang selalu percaya kalau Tuhan pasti menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati sekolah kami, berkati orang tua kami, berkati kesehatan kami, berkati masa depan kami, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Oke, adik-adik Super Kids, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.